Jadi setelah adanya Omnibus Law ini tentu benar-benar berpengaruh terhadap status karyawan juga. Seperti kita tahu mungkin peraturan sebelumnya kita mengenal masa durasi kontrak itu biasanya setelah beberapa kali kontrak itu baru ada penekanan kontrak, ada penekanan sebagai karyawan tetap. Tapi dengan adanya Omnibus Law ini eh, kontrak itu bakal terus berlanjut dan akhirnya status karyawan tetap itu nggak bisa kita dapatkan. Seperti kita tahu juga, status karyawan tetap ini tentunya akan berpengaruh terhadap tunjangan-tunjangan yang berbeda dengan status karyawan kontrak gitu. Seperti contohnya ada tunjangan akhir tahun, mungkin dan tunjangan jabatan, golongan dan lain-lainnya. Tentu itu bakal berpengaruh juga ke penghasilan kita. Jadi ini pertanyaannya basically cukup simple. Pertama, kalau misalnya kita ngomong tentang hukum, dia bakal berlaku sepanjang yang hukum itu berlaku gitu loh. Dan dalam konteks UU Ciptaker ini, si Omnibus Law Cipta Kerja ini tuh dia dinilai problematik dalam pembuatan kebijakannya, proses formulasi, apalagi nanti di penerapannya gitu loh. Nah ini yang jadi concernnya. Kalau misalkan selama UU Ciptaker ini ada, ya berarti pasal-pasal yang bermasalah, dinilai bermasalah di sana itu bakal terus berlaku sepanjang Indonesia ada gitu loh, intinya di sana. Tapi kita perlu melihat juga kenapa ini tetap jadi polemik yang harus kita perjuangin, karena undang-undang atau hukum itu sebuah produk yang fleksibel. Dia tuh nggak produk mati yang udah sekali diketok udah begitu aja, enggak gitu loh. Jadi masih ada kemungkinan buat revisi, ada kemungkinan buat judicial review, ada kemungkinan buat penerbitan undang-undang lain dan sebagainya. Nah itu sebenarnya diperjuangin sama masyarakat sipil gitu loh. Karena beberapa poin yang digarisbawahi dari UU Cipta Kerja, pertama dalam pembuatannya itu nggak transparan. Oke, transparan tapi di awal-awal tahun 2019-an dan sebagainya. Tapi udah mulai masuk ke menjelang pengesahan waktu 2020 kemarin, di tengah pandemi COVID-19, mereka rapat secara tertutup dan tiba-tiba ada banyak draft-draft RUU yang berserakan, tiba-tiba disahkan gitu loh. Nah ini jadi problem karena dalam pembuatan undang-undang ataupun hukum itu harus melibatkan partisipasi publik, negara demokrasi gitu. Karena demokrasi di sini nggak cuma soal pemilu dan sebagainya. Makanya kita masyarakat juga mahasiswa yang bakal calon jadi pekerja ya harus punya andil di sana juga gitu loh. Nah, poinnya di sini adalah pertama tentang lingkungan yang perlu digarisbawahi. AMDAL itu dulu jadi salah satu syarat yang mengekang pendirian pabrik-pabrik dan sebagainya, dan itu harus jadi syarat izin utama paling awal sebelum perusahaan itu bisa berdiri atau beroperasi. Tapi sekarang AMDAL itu dihapusin. Nggak dihapusin technically, tapi emang masih ada, cuma lebih lebih lemah di awal, cuma lebih kuat di pemantauannya, proses monitoring. Jadi selama proses operasi. Nah ini kan jadi pertanyaan dulu. Kalau misalkan dari awalnya udah lemah, gimana caranya kita bisa memastikan bahwa di proses monitoring itu nggak ada kong kali kong gitu loh. Karena ya tadi lebih baik dari awal kita udah oke nih, operasinya udah dianggap bakal mencemarkan lingkungan, dilarang aja sekalian, atau enggak mereka mengubah proses operasinya dan sebagainya juga gitu-gitu. Nah terusnya terkait dengan yang hak buruh dan sebagainya, ini banyak beberapa versi. Ada yang bilang dulu tuh ada yang bilang katanya cuti bakal dikurangi segala macam. Terusnya ada yang bilang upah buruh bakal turun dan sebagainya. Karena kenapa? Bukan salah masyarakat sipil, itu salah dari si pembuat undang-undang yang nggak transparan. Karena mereka juga menyebarkan draft-draft yang nggak jelas ini nih hasil revisi hari berapa, kapan dan bagaimana gitu loh. Karena ada beberapa waktu itu sempat ada beberapa revisi kan kayak ada yang berapa sekian halaman, ada yang 100 halaman, ada yang 1000 halaman dan sebagainya. Bahkan setelah diketok di DPR mau ditentangin presiden berubah, halamannya berubah dan itu nggak boleh sama sekali karena yang punya wewenang untuk mengesahkan undang-undang itu cuma di DPR. Jadi kalau misalkan udah diketok di DPR ya itu udah sah, nggak boleh diubah-ubah lagi termasuk sama si DPR itu sendiri gitu loh. Nah ini yang jadi pertanyaan kan apa yang diubah dan sebagainya gitu. Nah emang itu sih yang jadi problemnya dan kalau misalkan memang hal kayak gitu dibiarkan begitu aja ya ini jadi apa ya etika dan norma politik yang buruk lah istilahnya buat Indonesia. Karena contohnya ya tadi sebuah undang-undang tuh bisa disahkan dengan partisipasi publik yang minim secara nggak transparan. Intinya gitu sih yang kenapa kita harus benahin si UU Ciptaker ini.